Dulu. Kok Pak pocong? Allah Akbar. Aduh. Allah. Allah. Illaha. Illallah. Biarin. Ini yang dari mediator kerasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang memberikan kita semuanya nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun hanya lewat virtual layar YouTube panjenengan semuanya. Mudah-mudahan ini jadikan suatu asbabun nuzul kita ini selalu beriman kepada Allah, dijadikan hati kita itu tempatnya Allah sehingga setiap detik kita zikrullah, hanya asma-asma Allah yang ada di setiap tarikan dan hembusan nafas, dan kita menjalankan syariat Islam dengan giat dan rajin tanpa ada beban untuk menegakkan agama-agamanya Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah
agar kita bisa menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali selawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, lentera kita, cahaya kita, panutan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa ditetesi syafaat Rasulullah di dunia ini sampai di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, dari fitnah-fitnah dajjal, dan dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jannahnya Allah abadan abada salawasi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga menyapa para sahabat-sahabat dimanapun berada, yang berada di dalam negeri, yang berada di luar negeri. How are you? Waduh, how are you? Bahasa Inggris dulu nih, Bu. Masya. How are you? I'm fine. Nah, gimana? Kamu fan juga? Maksudnya begitu. Itu deh ya. Dan saya juga menyapa para janda-janda ini, Masya Allah. Karena janda-janda kasihan hidupnya teraniaya nih. Kalau teraniaya ini makin ruwet aja nanti. Kameramen ini Mas Agus nih udah request janda, Gus, jangan lupa. Masya Allah. Mudah-mudahan para janda hidupnya dibahagiakan oleh Allah, diberikan jodoh nanti yang soleh, yang bisa membimbing di dalam rumah tangganya, sehingga dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kepada para duda-duda, kepada jombloan-jomblowati, kepada single yang single parent, single apa, pokoknya semua yang masih jomblo, saya doakan tahun ini mendapatkan jodoh yang terbaik, dan mudah-mudahan keluarganya semuanya itu diridhoi oleh Allah. Jadikan keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah. Seluruh keturunannya jadikan keturunan yang soleh, solihah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada para sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan rezekinya dilimpah ruahkan, dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan setiap usahanya diberikan kelancaran oleh Allah, dan diberkahi di setiap apa yang menjadi kegiatan yang akan datang masa depan yang lebih bahagia. Dan mudah-mudahan yang sakit, saya doakan penyakitnya segera diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan ini menjadikan suatu penyakit itu agar kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan suatu penyakit, dan Allah juga yang akan mengangkat penyakitnya. Tetapi di sini kita sebagai manusia ini wajib berikhtiar. Gimana ikhtiarnya? Ya, kita jangan mudah dulu ke orang pintar. Biasanya, Ibu mau kemana, Bu? Mau ke orang pintar. Berarti kalau jenengan ke orang pintar berarti bodoh, kan begitu ya? Pasti nanti dipinterin sama orang pintar. Makanya kalau nanti penyakitnya belum jelas, harus dicek dulu ke medis. Gimana nanti dengan alat medis, dan apa hasilnya, diagnosanya dokter itu. Kalau memang nanti penyakitnya raga, ya jangan ke orang pintar. Kalau penyakitnya medis, ya jangan ke orang pintar, harus ke medis. Karena biar nggak dipinterin sama orang pintar. Bahaya, banyak sekali sekarang orang pintar itu meminterin masyarakat awam. Nah, kalau nanti penyakitnya tidak ada di medis, sudah di lab, terus sudah di ronsen, tidak ada penyakit, nah ini baru kita ikhtiar lagi untuk mediasi. Tujuannya untuk memastikan ada gangguan-gangguan gaib atau magic enggak ini. Nah, kalau nanti di situ terjadi mediasi, apa yang masuk ke dalam mediator ini memang terjadi, itu ada sesuatu yang menjadikan suatu penyebab sakitnya. Nah, makanya kita ikhtiarnya itu harus memilah-milah. Makanya di dalam Rahman Rahimnya Allah, di dalam Bismillahirrahmanirrahim, kalau bahasa Jawanya itu Bismillah. Bisa dadi manungsa iku nyilah-nyilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang memanfaatkan, mana yang menolong, itu harus kita bisa bijak di dalam menjalani atau melihat suatu apa yang akan kita langkahkan kaki, agar kita juga tidak terbodohi oleh apa yang Anda lihat dan apa yang Anda anggap itu benar. Yes, itu para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melakukan mediasi, karena ada saudara kita yang lagi sakit ini dari timur jauh pokoknya. Ya paling sekitar 1-2 hari kalau misalkan jalan kaki. Kalau jalan kaki, Bu, maksudnya. Kalau naik kendaraan nggak sampai, Bu, ya. Nah, kita awali segala sesuatu dengan berselawat kepada junjungan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sakit ini dengan barokah solawat dan dengan syafaat Rasulullah
diberikan obat, diangkat penyakitnya, berikan seger waras kesehatan zahiran wa batinan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dan syafaat Rasulullah di dalam lantunan selawat Jibril ini, sehingga kehidupan lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke sahabat, jadi saudara saya lupa lagi namanya saya. Masya Allah. Samsul. Secara medis berapa kali dicek atau dilakukan ronsen? Ya sudah setiap tahun itu di ronsen itu, tapi hasilnya normal semua. Normal. Ya. Berarti tidak ada penyakit yang dideteksi secara medis. Tidak ada, cuman hanya satu aja di sekongkang itu, di medis itu cuman ada gejala alergi debu, tapi itu tidak akan menjadi masalah katanya. Berarti secara logika Pak ya, secara logika kalau hanya alergi debu di sini anaknya kan tidak ada mengurangi sedikit daripada kekuatannya. Contohnya sekarang kan lagi lemes ini kondisi. Dan itu setiap tahun sekali di ronsen Pak. Sudah berapa lama atau kali di ronsen ini Pak? Selama 6 tahun sakit ini? Sudah 6 kali. 6 kali. Ya, 6 kali ronsen, dan
check up juga tuh. Lain lagi tuh. Selain Berarti dari rongse ada check up juga kan, tanpa rongse juga. Ambil darah normal semua, normal semua. Hasilnya enggak ada. nggak ada penyakit Ya, sama penyakit. sekali. Dan kapan waktu check up ke Sanggulanti Yang kemarin terakhir ya? ini awal 2022 ini. Awal Jadi, 2022. ya, hasilnya juga normal juga. Normal. Terus yang kemarin dicek juga normal juga. Normal. Oke. Jadi kalau secara logika di sini kan harusnya kalau memang penyakitnya ini medis dan raga, karena sakit itu ada 3 Pak ya. Ya. Ini yang sakit ini raganya atau sukmanya atau cahayanya kalau bahasa Jawa. Kalau yang sakit raga ini berarti dilihat daripada aktivitas dulu. Aktivitasnya apa ini? Contoh aktivitasnya saya selalu di ladang. Kalau umpamanya sakitnya itu rematik, asam urat, wajar. Ya. Dan di situ memang kedeteksi secara alat dokter. Kalau yang sakit ini sukmanya, Pak, ini artinya saudara 4. Kalau bahasa Jawanya itu ya, yang dikatakan saudara itu 4 itu apa? Yaitu al-luamah, amarah, sufiyah, dan mutmainah. 4 nafsu yang berada dalam diri setiap manusia itu dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang tidak kelihatan. Contoh 1, ini ciri-cirinya biasanya sering mimpi yang aneh-aneh. Entah di situ mimpinya tinggi hitam atau ular atau apapun yang di situ tidak masuk logika. Ciri-ciri kalau sukmanya yang sakit. Nomor 2, kadang-kadang itu linglung. Kadang-kadang. Nah, nomor 3 di sini ini kosong, tapi tidak selalu kosong. Ya. Jadi kadang-kadang diam aja. Nah, kalau yang sakit ini sukma cahayanya dia ndeleming, tahu ndeleming Pak. Jadi ngomong aja. Terus habis itu yang diungkit-ungkit itu masalah warisan dunia lah yang diungkit ini. Kalau yang sakit itu sukmanya. Kalau yang sakit sukmanya, mohon maaf, yang sakit tadi itu adalah cahayanya, maksud saya yang diungkit-ungkit, yang dibicarakan urusan dunia. Itu cahayanya. Cahaya itu kalau bahasa Arabnya itu adalah ruhnya dalam. Kalau sukma, jadi manusia itu ada 3 unsur, ada raga, ada sukma, ada ruh. Kalau manusia yang keluar ini ruhnya mati. Tapi kalau manusia yang keluar sukmanya, nah ini bisa dikuasai oleh bangsa-bangsa yang nggak kelihatan. Nah, kadang-kadang bangsa-bangsa halus itu bisa jadi dia memang ngikut, bisa jadi dia memang seneng, dan bisa jadi memang suruhan. Bisa untuk menyakiti. Nah, makanya pada malam hari ini kita akan melakukan mediasi. Benar enggak ada yang mengganggu di dalam raga sukma yang berada dalam anaknya itu. Nanti kalau emang benar terjadi, dari dalam badannya anaknya jenengan tak tariklah ke mediator. Nanti tanya sendiri. Ya nggak tahu saya. Bahasanya mungkin bahasanya dari wilayah jenengan, ya nggak tahu saya. Gitu. Jadi selama 6 tahun ini juga tidak diam, artinya kan selalu ikhtiar Pak ya. Ibu juga ikhtiar selalu kemana-mana juga supaya anaknya lekas sembuh, kan begitu. Juga ke alternatif juga belum ada perubahan. Walaupun ada mungkin hanya sesaat-sesaat gitu. Oke ya. Mana Haryanto? Mana toh? Kok Pak pocong? Sini.
Sini. Ini. Kamu ada budanya nih. Siapa yang nyuruh kamu? Sudah berapa lama? Mau ngajak saya olahraga? Ayo. Ayo. Sudah berapa lama kamu? Ada yang nyuruh kamu? Ada yang menyuruh kamu? Ada yang nyuruh katanya. Ibu sama bapak ada punya musuh nggak sih? Kalau saya sih enggak punya, tapi orang-orang itu ada istilahnya merasa tersinggung. Orang terdekat apa orang jauh yang nyuruh kamu? Terus siapa yang nyuruh kamu? Asalmu dari mana? Asalmu dari mana? Asalmu dari mana? Kamu tak kembalikan aja ke asalmu ya? Mau tak kembalikan ke asalmu? Coba saya mau komunikasi, tak kasih suara dulu. Bisa? Gak bisa? Ya wes kamu duduk, tak kembalikan ke asalmu. Kenapa? Duduk. Oh, pocong semprol kamu itu. Ya wes, ikutin saya. Banyak. Ini ada yang hitam. Sosok pocong tadi sahabat itu. Loncat-loncat ke Mas Agus itu, mau ngajak kawan Mas Agus. Enggak gimana kakinya? Enggak apa, enggak mungkin mencak-mencak Bu. Paling cuma apa dia itu ngeraung-ngeraung kayak apa. Jangan kamu. Enggak mau tuh disebut namanya dari mana gitu. Kalau tadi pocongnya emang enggak mau diajak komunikasi. Terus masalah apa? Nah, itu maunya. Masalah utang piutang apa-apa kan gitu ya enaknya. Minum dulu deh biar rileks. Minum dulu, minum air putih. Aduh, pocong ini guys, susah ini. Banyak kali. Allah Akbar. Terang dulu. Aku yang memanggil kamu. Terang. Kamu bisa diajak komunikasi nggak? Daripada kamu tak hancurkan. Bisa komunikasi nggak?
Saya nggak ingin nyakitin kamu. Saya hanya pengen informasi yang valid. Kamu bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Sosokmu apa? Sosokmu apa? Benar kamu ada dalam dirinya ini? Ada berapa? Banyak? Banyak. Hah? Ada apa kamu? Kamu sudah berapa lama di sini? Sudah lama sudah. Ada 5 tahun. 6. Ada yang miring kamu? Kamu siapanya? Kamu yang paling kuat apa gimana? Bukan. Siapa yang paling kuat? Siapa yang paling kuat? Ada berapa banyak sosok sepertimu? 6. Tadi udah ambil 1 pocong. Tinggal berapa? 5. Kamu mau masuk Islam apa kamu mau tak hancurkan? Pilih mana? Kamu mau masuk Islam atau kamu mau tak hancurkan? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tawaran saya sekali lagi. Kamu mau masuk Islam atau kamu tak hancurkan? Mau tak hancurkan? Ya wes, tak hancurkan aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebayang nggak mau ngaku, Bu? Kebayang nggak mau ngaku? 6 katanya. Ganas-ganas jinnya. Allah Akbar. Minum dulu deh. Ini yang dinamakan jin perayangan, jin banaspati dari alam. Dia itu suruhan dukun, suruhan dukun. Jin-jin ini adalah perewangannya dukun, tapi ngambilnya dari alam maksudnya. Dan 6, masih 4 lagi. Belum yang rajanya ini, ganas. Sing kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk sempurna? Ngapain kamu ketawa? Kamu ngapain ketawa? Kamu kan yang berada dalam tubuhnya ini. Kamu rajanya? Hah? Yang paling kuat siapa? Kamu? Ngomong. Kamu perempuan lah? Perempuan? Siapa yang nyuruh kamu? Yang nyuruh kamu siapa? Ada yang gak senang mungkin dari keluarganya. Saya ingin membunuh dia. Membunuh siapa? Karena orang yang membencimu tidak bisa membunuhmu. Anakmu yang jadi sasaran. Maksudnya? Maksudnya gimana? Mau membunuh ibunya? Berarti orang terdekat ini ya.
Ayo. Maumu gimana? Minggat kamu? Gak minggat tak musnah. Kamu sudah 6 tahun di badannya ini. Berarti kan ada yang menyuruh kamu. Dikasih apa kamu? Makanannya apa? Sajen? Darah? Uang? Ya gak mungkin makanannya demit kayak kamu itu, uang itu. Apa makananmu? Sajen aja kok. Bunga. Udah bunga kok mau kamu itu, goblok kamu jadi jin. Makanan yang enak itu ya kemenyan yang dari Arab gitu loh. Makanan kok bunga 5.000 dapat. Tuan saya juga ada. Tuanmu apa makanannya? Ngasih kamu menyan jelek itu harganya paling 100.000. Ikut saya aja udah. Kamu dari sana, timur. Ya wes, kamu tak hancurkan aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih 3. 6 tahun. Sebenarnya itu dengan ibu ya, yang dituju ibunya, karena nggak bisa lewat anaknya. Bukan orang jauh. Air. Orang tuanya mau. Iya. Saya Betul. Air teh. Kemarin tuh gue gombel. Wow itu barangnya. Kalimantan. Sekarang coba duduk. Coba duduk. Gimana rasanya? Sekarang rasanya badannya gimana? Sesaknya masih. Gimana? Iya, artinya masih belum tuntas, Pak. Masih ya daripada yang tadi. Sekarang ada perbedaan dah. Ada. Tuntasin sekali mau di sini kok. Bersih soalnya. Ya, tarung sama Jin. Perempuan ini yang Perempuan. Ya kan bisa. Ya supaya apalah Bu? Gak jadikan penyakit hati walaupun itu benar gitu loh Bu ya. Iya. Mau saya begitu. Jenis-jenis jin yang seperti itu loh, itu yang akan menyumbat suatu peredaran darah kita, yang dia itu membuat suatu kesehatan kita terganggu. Karena pada hakikatnya jin itu Pak, saraf-saraf yang lemah di situ akan ditempati bangsa-bangsa makhluk seperti itu. Makanya akan mengganggu aliran pernapasan, terus kadang di pinggang, kadang di sini. Pokoknya seluruh peredaran darah itu dia akan ditutup sama jin-jin itu, saraf penyumbatan kepada seluruh saraf yang ke darah itu. Ya mudah-mudahan ikhtiarnya jenengan sampai di sini diberikan kesembuhan oleh Allah. Intinya kan semua ini untuk peringatan ya Pak, kita itu dikasih peringatan sama Allah agar kita semakin dekat sama Allah, semakin punya iman gitu maksudnya. Karena tidak ada yang bisa menjadikan segala sesuatu kecuali Allah. Tapi Allah juga tidak akan pernah bisa membuktikan kepada manusia tanpa lewat manusia juga.
Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Anda yang berada dalam tubuhnya ini? Anda rajanya? Saya mengundang Anda baik-baik. Saya hanya ingin komunikasi. Kalau bisa diajak baik-baik, saya akan melayani dengan baik. Kalau tidak bisa diajak baik-baik, ya sudah. Sudah berapa lama Anda dalam tubuhnya? Berapa lama? Saya ngomong baik-baik. Gak usah lah kekuatan, gak usah adu kesaktian. Kamu berapa lama di tubuhnya orang ini? Saya hanya ingin komunikasi dan informasi saja. Gak mau? Nah, gimana? Lagi? Gimana? Lanjut. Mau lanjut? Siapa nyuruh kamu? Siapa nyuruh kamu? Rasain nih yang sudah sakit juga. Begitu rasanya dirasakan. Mana kesaktianmu? Kamu ikut saya, bakal main hancur. Ikut saya. Sosokmu apa? Sosokmu apa? Tak kasih suara. Bismillahirrahmanirrahim.
Ngomong. Hah? Kesalahan besar. Oh, kamu hitam besar. Oh, pantas kuat. Hitam besar. Mau jadi teman Hamid nggak? Tinggal sini aja ya. Ke saya. Capek saya lawan kamu. Ada lagi nggak di badannya ini? Berapa? Dua. Itu yang sakti apa di bawahmu? Yang sakti. Apa wujudnya apa? Siluman. Ular. Satunya apa? Apa? Bajang. Kiriman semua ini. Dari orang dekat apa orang jauh? Tidak tahu. Kamu yang suruh siapa? Tuhan saya. Iya, Tuhanmu. Berarti Tuhanmu dibayar. Bayar. Tapi nggak tahu yang bayar siapa itu. Ikut saya aja. Sini. Ikutin saya. Nggak sakit nggak? Bismillah. Yang ngomongnya yang atau apa yang jelas? Ngomong yang enak. Bismillah. Hirrahman. Hirrahman. Nirrahim. Nir. Hadu. Allah. Allah. Illaha. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Kamu saudara saya walaupun dari bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin sepertimu dan manusia hanya untuk beribadah. Dah, kamu tak kasih nama siapa? Mbah Samsu. Mau nggak? Hah? Mau? Ya wes, Mbah Samsu. Kamu tinggal di sini apa gimana? Ya wes, situ kamu belakang. Sana ada Hamid dah. Coba kamu panggil siluman ularnya. Nggak bisa. Ya wes, aku mau masukin. Keluar, sana kamu. Sahabat, alhamdulillah satu jin hitam besar masuk Islam. Di sini Pak, di sini banyak jin-jin masuk Islam banyak. Ada siluman ular juga depan. Ada macan putih. Terus ada kemarin siluman ular lagi, lambah hitam, wah banyak di sini. Nah, karena udah masuk Islam. Gak mungkin saya kasih untuk nyantet orang, gak mungkin lah. Jadi sahabat, di badan
Siapa namanya Pak? Samsul Hidayat. Ini masih ada 2 lagi, yaitu siluman ular, dan di sini ada 1 sosok bajang. Ini 2 sosok yang sakti. Tadi kita sudah mengeluarkan 1 pocong. Nomor 2 sosok perempuan. Nomor 3 ini adalah tinggi hitam, dan masih ada 2 lagi. Ini yang sakti, ini sakti. Hati-hati. Mudah-mudahan doakan para sahabat-sahabat di mana berada, Mas Samsul Hidayat ini diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan semakin dekat kepada Allah hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong baik-baik dulu tuh. Saya mau komunikasi dulu. Kamu siluman? Oh. Duduk dulu. Ada Hamid di depan. Hamid, cuci. Sini, Mi. Iya. Santai dulu. Sini loh, agak sini. Kamu udah berapa lama di tubuhnya ini? 6 tahun. Siapa yang nyuruh kamu? Saya Gak tahu. Saya dari raja dan nyuruh saya masuk sini. Gimana? Kamu ada yang nyuruh? Iya. Dengan ada tuanmu apa gimana? Ada. Berarti tuanmu bayaran. Iya. Tugasmu apa di dalam tubuh ini? Tugasmu yang membuat atau menyumpat peredaran darah apa gimana? Iya. Terus yang membuat sesek itu siapa? Mbak Sesek? Saya. Saya kamu? Iya. Aduh. Kamu cowok apa laki? Laki. Laki. Oh. Aduh. Cowok apa laki? Sama aja. Usiamu udah berapa tahun? Ratusan tahun? Hah? 500 tahun. Waduh. Kalau jin memang panjang-panjang. Kamu tinggal sini aja ya. Sama Hamid. Kenalan dong sama Hamid. Ada ceweknya juga itu loh. Suci. Ini. Mau nggak sama Suci? Nggak mau. Ya enggak Hamid. Terus saya pengen kamu itu keluar dari badannya ini tanpa ada peperangan, tanpa saya menyakiti kamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Kamu hanya diberikan sajen sama Tuhanmu. Kamu hanya diberikan dupa sama Tuhanmu. Dan kamu hanya diberikan kemenyan sama Tuhanmu. Siapa? Hamid? Jangan ikut campur Hamid. Sana lo. Duduk ah. Jangan Hamid, ntar dulu. Saya mau ngomong dulu. Banyak jin sejenismu itu yang kesini masuk Islam. Ikut saya.
Tanya tuh Hamid, saya nggak pernah nyuruh nyantet orang. Saya nggak pernah nyuruh nyakiti orang. Hidupmu akan tenang. Kalau kamu dengar gini, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Panas. Makanya ikut saya, di sini adem. Nggak usah di kesaktian. Mau ndak? Hah? Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, darimu kekuatan, darimu semua makhluk, dan dengan ridho dan kasih-Mu hancur lebur. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Pandai jin itu. Gimana? Mau ikut saya? Apa mau tak hancurkan? Sudah menghancurkan ular. Apa? Mengucapkan siapa? Ularmu? Siapa? Kamu Bajang? Kamu dari mana kamu? Kenalan dulu. Mas Bajang, apa kabarnya? How are you? I'm fine. You fine? Ya. Biarin Gus, biarin. Ini yang dari aduh, mediator kerasukan. Kamu mau ikut saya? Apa kamu mau tak hancurkan? Di sini banyak jin-jin yang sepertimu yang sudah ikut saya masuk Islam. Jadilah jin yang bisa memberikan kemaslahatan untuk jin, jangan manusia. Gimana? Dia nggak terima sahabat. Dari tadi si Mbah Macan ini nggak terima dari awal datangnya Mas. Gimana tawaran saya? Bajang, gimana tawaran saya? Kita ngomong baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kamu. Asalmu dari api akan kembali ke api. Asalmu dari bumi akan kembali ke bumi. Asalmu dari air akan kembali ke air. Asalmu dari api kembali ke api. Angin kembali ke angin. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jin yang akan abadi di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa atau yang apapun yang bernyawa akan mati. Termasuk kamu.
Bajang. Sabar, Pak. Kalau bisa kita ngomong baik-baik dulu. Gimana? Kamu mau damai? Apa kamu mau ikut saya? Masih ada lagi enggak di tubuhnya dia? Gak ada. Udah, kamu di sini. Jaga padepokan saya. Banyak teman-temanmu di sini. Saya tidak akan pernah nyuruh kamu nyakiti orang. Saya akan mengajarkan kamu sholawat. Saya akan mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ikhlas ikut saya. Duduk yang baik. Silakan, Mbah. Keluar, Mbah. Kamu adalah saudara saya, walaupun kamu dari bangsa jin. Kamu tetap saudara saya apabila kamu masuk ke dalam agama Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh alam semesta beserta isinya, tidak memandang jin, manusia, iblis. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Tinggallah di sini, kamu akan mengenal selawat. Kamu akan kenal kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Allah yang mempunyai kekuasaan di langit dan di bumi, termasuk menguasai kamu. Ikhlas ya? Masuk Islam ikhlas? Silakan ikutin saya. Saya tidak memaksa kamu karena Islam adalah agama perdamaian, agama kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ikuti saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu sudah sebagai saudara saya, seiman, seislam. Kamu akan mengenal sama Tuhanmu. Nanti ikut di padepokan saya, ada acara ngaji, ada acara apa, nanti kamu akan mengenal dengan sendirinya. Namamu tambah Bajang aja, gak usah diganti. Usiamu berapa tahun? 600 tahun. 600 tahun. Udah, intinya di sini sampai sudah taubat. Kalau Islam, saya gak akan pernah nyuruh kamu nyakitin orang. Saya akan nyuruh kamu itu ibadah sama Allah, tetap gak ada selain itu. Sekarang gimana, Mas Hidayat? Dadanya gimana? Napasnya gimana? Dari tadi dia bilang dia sudah kurang. Ya alhamdulillah. Termasuk yang membuat sakitnya ini kamu juga dulu. Sudah nggak ada lagi. Ada nggak dalam? Dalam badan dia masih ada nggak? Nggak ada. Dah. Tadi tinggal raganya aja untuk pemulihan ya. Yang kita kasih air, kasih untuk herbal. Intinya sampai tinggal sini dah. Tapi satu. Hah? Apa? Tolong. Jangan pernah sombong ke orang lain. Siapa? Ibu itu.
Maksudnya sombong gimana? Selalu menyakitin mata orang semuanya. Oh gitu, iya. Tak ingatin dah. Ada sebab karena ada akibat. Makanya hayu ningrat, yang baik bawa tingkah laku, yang baik bawa pikiran suci, yang rat punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kalau nggak gitu kamu nggak mungkin kenal saya juga kan? Sekarang kan udah kenal saya. Itu pesannya, karena kita hanya sebagai manusia yang hanya bisa ikhtiar, selebihnya Allah yang menjadikan. Udah Mbak Bajang terserah mau tinggal di mana, di depan, di belakang, di pojok, terserah udah. Terima kasih Mbak Bajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Gat ya, ayo Mbak Bajang. Kasih air. Ada loh. Udah Kak, kena ya. Nah, nanti terapinya pakai air. Gimana nanti kedepannya dikabarin saya. Insya Allah sembuh dah. Ya itu aja. Yang tahu kan diri sendiri. Saya nggak mau tahu lah intinya. Tujuan saya di sini hanya ingin menolong. Artinya kepada sahabat-sahabat yang berada, kita sebagai manusia hanya bisa mengingatkan. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya kita harus punya rasa. Kalau bahasa Indonesia itu rasa rumangsa dan merumangsan itu apa ya? Tanggung jawab kita sebagai manusia hidup ini, apa yang kita bawa akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nafas yang tidak pernah kita ingat itu akan diminta oleh Allah. Kalau sudah kullu nafsin dha'iqatul maut, Allah akan memanggil siapapun yang mempunyai nyawa. Kita wajib saling mengingatkan sesama Islam, sesama suku, beragama, senusa, sebangsa. Semua itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menguji kepada kita, yaitu penyakit, yaitu musibah, yaitu hinaan, cacian, makian, itu karena Allah sayang kepada kita agar kita tidak terjerumus ke dalam fitnah dunia, agar kita tidak suka memandang kejelekan orang lain, tetapi kejelekan kita itu lebih banyak. Pepatahnya, satu tangan menunjuk kesalahan orang lain, 4 jari telunjuk ini akan menunjuk kesalahan kita. Di dalam hadis qudsi ini ada suatu hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa ingin mengenal Tuhannya, maka kenalilah dirimu sendiri. Makanya di sini hayu ningrat. Hayu adalah marilah kita membawa tingkah laku yang baik, akhlakul karimah, adab, etika, sopan santun. Karena kita sebagai orang Islam rahmatan lil alamin, kedamaian, kasih sayang. Ning yang suci kita punya pikiran. Allah atas prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka jelek, maka akan terjadi jelek. Kalau kita berprasangka kepada Allah baik, maka akan terjadi kebaikan itu juga. Kenapa? Karena kita mempunyai keimanan dalam hati, sehingga kita tidak akan pernah dikuasai oleh Allah amarah sufiyah mutmainnah, nafsu yang membelenggu, nafsu yang mengajak ke angkara murkaan, nafsu yang mengajak ke kesenangan, dan nafsu yang akan membuat dosa. Mudah-mudahan ada hikmah di dalam tayangan ini. Dan mudah-mudahan kita doakan Mas Samsul Hidayat sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan keluarganya Bapak juga jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Intinya jangan pernah tinggalkan sholat Pak. Intinya jenengan hanya sandarkanlah semua problematika itu kepada Allah. Kan tidak ada yang menolong selain Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan jenengan ke sini, kita juga tidak akan pernah ketemu. Karena rencana Allah lebih indah. Mudah-mudahan kita jadi saudara Pak, dunia wal akhirah. Mudah-mudahan jenengan sehat, usahanya dilancarkan, rezekinya berlimpah ruah. Daripada sahabat-sahabat, mudah-mudahan istiqomah menjadi orang yang baik. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah siji sing kudu diruwat yani Allah Subhanahu wa taala. Sadarkanlah problematika kehidupan Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia adalah gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan Anda. Hanya Allah yang akan memberikan jalan min haitsu la tasib, dari arah manapun. Kalau kita mempunyai keimanan yang baik itu.
Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Logikanya, ketika kita menaiki jalan yang naik, pasti kita akan menurun atau menemukan jalan yang turun. Mungkin sekarang ini diuji dengan musibah, mungkin sekarang diuji dengan suatu ketidakbahagiaan, mungkin sekarang diuji dengan kesakitan, tapi setelah sakit inilah Allah berikan suatu kebahagiaan untuk kita agar kita tidak lali atau tidak lupa kepada Allah. Zikrullah selalu. Qalbun mu'min batullah. Hatinya orang beriman adalah tempatnya Allah, yaitu tempat yang mulia, yaitu qalbun mu'minin baitullah. Saya Al-Fakir Hasyim Asrori, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata, bahasa, tingkah laku yang kurang berkenan. Semua yang saya katakan apabila benar itu hak daripada Allah, apabila yang saya sampaikan itu salah itu daripada saya Al-Fakir yang dhaif itu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.